Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Hutan Kalimantan terbentang luas di hadapan mereka, hijau dan misterius. Pepohonan menjulang tinggi dengan akar-akar raksasa mencengkeram tanah, menciptakan bayangan gelap yang menari di bawah sinar matahari sore. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan bergemerisik seperti bisikan yang saling berbisik satu sama lain. Di tepi hutan, seorang lelaki tua berdiri, wajahnya penuh kerut, matanya tajam menatap sekelompok anak muda yang bersiap masuk ke dalam. Namanya Pak Wirya, penduduk desa yang telah tinggal di daerah ini sepanjang hidupnya. Kalian yakin mau masuk ke sana? Tanyanya dengan suara berat. Andi, pemimpin tim ekspedisi, mengangguk. Kami hanya ingin meneliti ekosistemnya. Pak, kami nggak akan lama. Pak Wirya menghela napas panjang. Kalau cuma meneliti, kenapa harus masuk ke dalam hutan larangan? 3 orang lainnya, Tio, Rina, dan Bayu, saling pandang. Memang, mereka telah mendengar cerita tentang makhluk penjaga hutan ini. Makhluk yang konon tak bisa dilihat oleh manusia biasa, tetapi selalu mengawasi siapa saja yang masuk ke wilayahnya. Tio, yang paling skeptis di antara mereka, mendengus. Pak, kami udah sering masuk hutan. Ini bukan pertama kali. Pak Wirya menatapnya lama. Sering masuk hutan belum tentu pernah keluar dengan selamat. Rina menggigit bibir, ragu. Sementara Bayu, yang selama ini diam, bertanya dengan hati-hati, Pak, sebenarnya makhluk apa yang dibilang menjaga hutan ini? Pak Wirya menatap jauh ke dalam hutan sebelum berbisik pelan, sesuatu yang lebih tua dari manusia. Angin mendadak berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Tapi Andi tetap teguh, kami harus masuk, Pak. Kami akan hati-hati, ujarnya. Pak Wirya menatap mereka satu persatu, lalu berkata, jangan ambil apapun dari dalam hutan. Jangan berbicara saat malam di bawah pohon besar. Dan jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil nama kalian. Selesai berkata, ia berbalik meninggalkan mereka. Tak ada yang berani menjawab, dan dalam diam, mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi sekelilingnya. Tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya gemerisik daun yang jatuh. Kenapa sepi banget? Bisik Rina. Bayu menyalakan kamera, mendokumentasikan perjalanan mereka. Mungkin kita masuk terlalu dalam. Andi melihat GPS di tangannya. Masih aman. Kita belum jauh dari titik awal. Namun, di belakang mereka, Tio tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menoleh ke kiri, ke arah rimbunan pepohonan yang menjulang tinggi. Ada yang manggil gue, gumamnya. Andi berbalik. Apa? Tio mengerutkan kening. Kayak ada yang bisik nama gue barusan. Bayu tertawa kecil, mencoba menghilangkan ketegangan. Pak Wirya tadi udah bilang, jangan menoleh kalau ada yang manggil nama kita. Tio mengedikkan bahu. Siapa takut? Namun, Rina yang berdiri di dekatnya justru merasakan sesuatu yang aneh, bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu di udara, bukan hanya dingin biasa, tetapi perasaan sedang diawasi, dan saat ia menoleh ke kanan, ada bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga matahari mulai tenggelam. Saat mencari tempat untuk mendirikan tenda, Andi menemukan sesuatu yang membuatnya membeku, jejak kaki raksasa di tanah, jauh lebih besar dari jejak kaki manusia. Namun tidak berbentuk seperti kaki hewan apapun yang ia kenal,
jejak itu mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap. Tempat ini makin aneh, gumam Bayu, mengarahkan kameranya ke jejak itu. Tio, yang tidak bisa menahan rasa penasarannya, malah mengikuti jejak itu lebih jauh. Tio, jangan pergi sendirian, seru Andi. Namun, sebelum mereka bisa menyusulnya, Tio berjongkok dan menarik sesuatu dari dalam tanah. Sebuah patung kayu kecil, bentuknya seperti manusia, tetapi wajahnya tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Rina merinding. Buang itu, Tio. Serius. Tio terkekeh. Kenapa? Ini keren. Mungkin ini peninggalan suku lama. Andi mengambilnya dari tangan Tio dan menatap patung itu dengan cermat. Kayu itu terasa lebih dingin daripada seharusnya. Ia ingin melemparnya kembali ke tanah, tapi entah kenapa tangannya terasa berat, seolah ada sesuatu yang ingin patung itu tetap bersama mereka. Namun, sebelum ia bisa memutuskan apapun, suara bisikan terdengar dari balik pepohonan. Kalian seharusnya tidak mengambilnya. Mereka semua membeku. Suara itu bukan suara salah satu dari mereka, dan saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, jejak kaki raksasa yang mereka lihat sebelumnya kini semakin banyak, dan jejak itu mengelilingi mereka. Suasana berubah mencekam. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan samar. Tio masih memegang patung kayu aneh itu, meskipun kini raut wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti tadi. Ia menelan ludah dan perlahan menyodorkan patung itu ke Andi. Bro, taruh aja di tanah, bisik Rina. Suaranya gemetar, namun sebelum Andi sempat bergerak, suara langkah kaki berat terdengar dari dalam hutan. Duk, duk, duk. Mereka semua menegang. Langkah itu datang dari balik pepohonan, berjalan perlahan, seperti sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Bayu segera mengangkat kameranya, menyorot ke arah suara. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, tetapi ketika cahaya dari senter mereka menyorot ke antara batang pohon, mereka melihat sesuatu, bayangan tinggi dan besar, lebih tinggi dari manusia, dengan tubuh gelap seperti bayangan pekat. Tidak memiliki wajah, hanya dua lubang hitam besar di tempat mata seharusnya berada. Rina menahan napas, menggenggam lengan Andi erat-erat. Bayu masih merekam, meskipun tangannya gemetar. Kita harus pergi dari sini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu terjadi. Tio tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tubuhnya kaku. Matanya membelalak, mulutnya bergerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tio, sadar, bro. Seru Andi, mengguncang tubuh temannya. Namun Tio hanya terdiam dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar, dan akhirnya, ia berbisik dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Kalian seharusnya tidak mengambilnya. Andi dan yang lain saling berpandangan, suara itu dalam dan serak. Bukan suara Tio. Rina menangis ketakutan. Kita harus pergi. Sekarang juga. Namun, sebelum mereka bisa mengangkat tubuh Tio, patung kayu yang dipegangnya tiba-tiba pecah sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang meremukannya. Saat itulah, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Kabut tipis menyelimuti hutan, membuat penglihatan mereka semakin terbatas, dan langkah kaki itu mendekat. Jangan lihat ke belakang, bisik Andi, berusaha mengendalikan ketakutannya. Namun Bayu, yang berada di belakang mereka, melihat sesuatu di balik kabut. Sosok tinggi itu sekarang lebih dekat, tidak berjalan, tetapi melayang perlahan di antara pepohonan. Rina menjerit. Ia tidak tahan lagi. Dengan sekuat tenaga,
Andi dan Bayu mengangkat Tio dan mulai berlari, tapi ada yang aneh. Semakin mereka berlari, semakin mereka merasa berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon terlihat seperti saling meniru, seperti mereka terjebak dalam sebuah lingkaran tanpa akhir. Dan ketika mereka mencoba berhenti untuk mencari arah, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka kembali ke titik awal, tepat di tempat di mana mereka menemukan jejak kaki raksasa. Tio tiba-tiba terbatuk dan tersadar. Ia menatap mereka dengan mata yang berbeda, tatapan kosong yang tidak mengenali teman-temannya sendiri. "Bro, lo nggak apa-apa?" tanya Bayu, masih gemetar. Tio menatapnya sebentar. Lalu, dengan suara pelan dan dingin, ia berkata, "Kita tidak sendirian." Nafas mereka tertahan, dan saat angin kembali berhembus, dari antara pepohonan, terdengar suara lain, sebuah suara berat dan dalam, menirukan suara Tio. "Kita tidak sendirian." Malam semakin pekat. Suara hutan yang tadinya hanya gemerisik di daunan berubah menjadi bisikan samar yang entah datang dari mana. Tio masih berdiri kaku di depan mereka. Wajahnya tampak berbeda, bukan lagi Tio yang biasa mereka kenal. Ada sesuatu yang menguasainya, dan yang lebih menyeramkan. Suara dari dalam hutan terus meniru ucapannya, "Kita tidak sendirian." Suaranya bergema, seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Rina menggenggam lengan Andi dengan erat, air matanya hampir jatuh. "Kita harus pergi. Sekarang juga." Tapi Andi hanya bisa menatap Tio yang berdiri dengan tatapan kosong. "Tio." Bayu mencoba mendekat. Tio tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk ke sesuatu di belakang mereka. Mereka semua refleks ingin menoleh, tapi tiba-tiba Tio berbisik dengan suara lirih, "Jangan menoleh ke belakang." Andi langsung merinding. "Kenapa?" Bayu menelan ludah. Tio tidak menjawab. Dia hanya berdiri di tempat, tubuhnya masih kaku, dan bibirnya bergetar, seolah ingin berbicara. Tetapi suara lain yang keluar, "Jangan menoleh ke belakang." Suara itu bukan milik Tio lagi. Rina mencengkeram tangan Andi lebih kuat. "Aku nggak tahan lagi, aku mau pergi." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki mendekat dari belakang, langkah berat, seolah sesuatu yang sangat besar sedang berjalan ke arah mereka. Duk, 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 jantung mereka berdebar kencang. Apapun itu sudah ada di belakang mereka. Bayu menggigit bibirnya, tangannya mencengkeram kamera dengan erat. Mereka bisa merasakan napas sesuatu di tengkuk mereka. Dingin, lembab, angin malam seolah membawa bisikan-bisikan aneh, suara yang tidak mereka mengerti. Lalu, tiba-tiba, Tio tertawa pelan-pelan, lalu semakin keras. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Rina mulai menangis ketakutan. "Andi, apa yang terjadi sama dia?" Tapi Andi tidak menjawab, matanya melebar saat melihat sesuatu di depan mereka. Bayangan hitam, tinggi, lebih dari 2 meter. Berdiri di antara pepohonan, tubuhnya bergetar seperti asap hitam yang mencoba membentuk wujud. Dan di tempat seharusnya ada wajah, hanya ada 2 lubang kosong. Bayu tidak bisa menahan diri lagi. Ia langsung menarik tangan Andi. "Lari!" Mereka langsung berlari secepat mungkin, meninggalkan Tio yang masih berdiri di tempat. Tapi sesuatu aneh terjadi. Semakin mereka berlari, semakin terasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar bergerak. Hutan di sekitar mereka tetap sama. Pohon-pohon yang tadi mereka lihat tetap ada di tempat yang sama, seolah mereka hanya berputar-putar dalam lingkaran tanpa akhir. Langkah kaki besar itu berhenti. Bayangan hitam di antara pepohonan menghilang dalam kabut,
dan dalam sekejap, suara-suara aneh itu juga lenyap. Hutan kembali sunyi, Rina terengah-engah, tubuhnya gemetar. Apa yang barusan terjadi? Andi masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu, terdengar suara langkah mendekat. Mereka menoleh, Tio berjalan ke arah mereka. Tapi ada yang salah, gerakannya tidak alami, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Bayu langsung mundur selangkah. Tio hanya diam. Ia menatap mereka dengan mata kosong, kemudian ia tersenyum, bukan senyum biasa. Tapi senyum yang tidak seharusnya ada di wajahnya. Ia membuka mulutnya dan berkata dengan suara 2 kali lebih dalam dari biasanya. Kalian tidak akan bisa pulang. Suasana semakin mencekam. Hutan yang tadinya hanya sunyi, kini terasa seperti menelan mereka hidup-hidup. Tio masih berdiri di depan mereka, dengan senyum aneh yang tidak seharusnya ada di wajahnya. Matanya kosong, tapi ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Bayu mundur selangkah, menatap Andi dan Rina. Kita harus pergi sekarang. Tio tertawa pelan. Suara tawanya bergaung di seluruh hutan, seolah-olah ada lebih dari satu suara yang ikut tertawa bersamanya. Kalian tidak akan bisa pulang. Seketika, angin bertiup kencang. Kabut semakin menebal. Suara-suara bisikan muncul lagi, datang dari segala arah. Andi menggenggam tangan Rina erat-erat. Bayu, cepat ambil jalur turun. Bayu mengangguk dan segera menarik Rina. Mereka mulai berlari, meninggalkan Tio yang masih berdiri di tempat dengan senyum menyeramkan itu. Namun, semakin mereka berlari, semakin mereka merasa berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon di sekitar mereka tidak berubah. Batu besar yang tadi mereka lewati, muncul lagi di depan mereka. Rina mulai menangis. Kita tersesat. Bayu memeriksa GPS di ponselnya, tapi sinyal hilang. Peta digitalnya hanya menunjukkan garis kosong, seolah mereka berada di tempat yang tidak terdaftar dalam peta. Andi berusaha mengatur napasnya. Oke, kita harus tenang. Kita cari tanda-tanda jalur pendakian. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, langkah kaki itu terdengar lagi. Duk, 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 suara berat. Lambat. Tapi pasti, seolah sesuatu yang sangat besar sedang berjalan ke arah mereka. Mereka membeku, dari balik pepohonan, muncul sesuatu, sosok tinggi dan gelap, hampir 3 meter tingginya, berdiri di kejauhan. Bentuk tubuhnya tidak jelas, hanya bayangan hitam yang bergetar seperti asap, dan yang paling mengerikan, ia tidak memiliki wajah. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat, lebih cepat dari yang seharusnya bisa dilakukan makhluk sebesar itu. Rina menjerit. Lari! Mereka bertiga berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari sosok itu, tetapi tidak ada jalan keluar. Pohon-pohon seolah berubah posisi, memerangkap mereka dalam lingkaran yang tidak berujung, dan suara langkah kaki itu semakin dekat. Duk, 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 sesuatu sedang memburu mereka. Tio kembali. Atau bukan, di tengah kepanikan, mereka tiba-tiba melihat cahaya di kejauhan. Obor, seseorang di sana. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari ke arah cahaya itu. Tapi ketika mereka sampai, mereka membeku. Yang berdiri di sana, memegang obor, adalah Tio. Tapi ada yang salah, wajahnya masih tersenyum. Tapi kini matanya sepenuhnya hitam, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam dirinya. Dengan suara yang tidak wajar, ia berbicara, tapi bibirnya tidak bergerak. Kenapa kalian berlari? Suara itu seperti datang dari dalam tanah, bergema di seluruh hutan.
Bayu menarik Andi dan Rina ke belakang. Itu bukan Tio. Tio miringkan kepalanya, senyumannya semakin lebar. Kenapa kalian tidak mencoba tinggal? Hutan ini menyukai kalian. Andi menggigit bibirnya. Kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Tio mengangkat tangannya dan mencabut sesuatu dari dadanya, sebuah patung kayu kecil, patung yang mereka temukan tadi. Tio menatap mereka dengan mata hitamnya. Kalian mengambil ini, kan? Patung itu retak sendiri di tangannya, dan saat patung itu hancur berkeping-keping, seluruh hutan berguncang, angin bertiup kencang. Pepohonan bergetar. Bisikan-bisikan berubah menjadi jeritan mengerikan, dan dari balik kabut, sosok hitam besar itu muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat dan lebih menyeramkan. Hutan berguncang. Udara bergetar dengan suara jeritan yang berasal dari segala arah, seolah ada ratusan makhluk tak kasat mata yang ikut menyaksikan, dan di tengah itu semua, sosok hitam besar itu muncul lagi, lebih dekat, lebih nyata. Bayu menahan napasnya. Ini bukan mimpi, kan? Andi menggeleng, matanya masih terpaku pada sosok itu. Rina tak mampu berkata-kata, tubuhnya gemetar hebat. Di depan mereka, Tio yang bukan Tio lagi hanya tersenyum. Patung kayu kecil yang tadi ia genggam kini telah hancur berkeping-keping. Dan begitu patung itu hancur, hutan ini berubah, pohon-pohon terasa lebih tinggi. Kabut semakin tebal, dan tanah di bawah kaki mereka terasa basah dan dingin. Seolah-olah mereka berdiri di atas sesuatu yang bukan tanah. Andi mencoba menelan ludah. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Bayu mengangguk. Ia meraih tangan Rina, mencoba menyeretnya pergi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak jauh, langkah kaki besar itu terdengar lagi. Duk, 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 lebih keras. Lebih dekat, sesuatu sedang berjalan ke arah mereka, dan kali ini, mereka tidak bisa lari. Tiba-tiba, Tio berjalan ke arah sosok hitam itu, langkahnya perlahan, tapi pasti. Seolah tidak takut sama sekali, Bayu ingin menahannya, tapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa itu bukan lagi Tio yang mereka kenal. Sosok hitam itu berdiri diam, tubuhnya bergetar seperti asap yang mencoba membentuk wujud. Lalu, dalam keheningan yang mencekam, sosok itu berbicara, bukan dengan suara biasa, tapi dengan bisikan yang berasal dari dalam tanah. Kenapa kalian datang? Bayu langsung merinding, suara itu berbicara di dalam kepala mereka. Rina menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Pergi. Pergi. Tio masih tersenyum. Ia menatap mereka bertiga, lalu berkata pelan, mereka tidak akan pergi. Mereka sudah milik hutan ini. Seketika, tanah di sekitar mereka membelah, dan dari dalam tanah itu, tangan-tangan hitam mulai keluar. Rina menjerit. Tangan-tangan itu merangkak dari dalam tanah, seolah mencoba meraih mereka. Bayu menarik Rina ke belakang, sementara Andi menggenggam bahunya erat-erat. Lari. Mereka mencoba berlari, tapi tanah di sekitar mereka semakin lunak, seperti lumpur yang mencoba menelan mereka. Dan di tengah kepanikan itu, Tio tertawa lagi, tapi kali ini, tawanya bercampur dengan suara lain, suara yang bukan manusia. Suaranya terdengar ganda, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang ikut tertawa. Bayu menatapnya dengan ngeri. Apa yang terjadi padamu, Tio? Tio hanya tersenyum lebar. Lalu, ia mengangkat tangannya ke arah mereka, dan tiba-tiba, semua suara lenyap. Hutan menjadi hening total. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung malam, bahkan
Mereka tidak bisa mendengar napas mereka sendiri, dan dalam keheningan itu, sesuatu membisikkan sesuatu di telinga mereka, "Kalian tidak pernah bisa pergi dari sini." Dan saat mereka menoleh, hutan sudah berubah menjadi sesuatu yang bukan hutan. Hutan yang mereka kenal sudah tidak ada, pohon-pohon kini menjulang lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Ranting-rantingnya seperti tangan kurus yang ingin mencengkeram siapapun yang melintas. Kabut tebal berputar di sekeliling mereka, berdenyut seperti sesuatu yang hidup, dan yang paling mengerikan, langit di atas mereka tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya kekosongan hitam. Rina menutup mulutnya, napasnya tercekat. Ini bukan hutan yang tadi. Andi meremas bahunya. "Kita harus tetap tenang," Bayu mengamati sekitar dengan gelisah. "Kita masih di hutan, kan?" Tidak ada yang menjawab. Di kejauhan, Tio masih berdiri di tempatnya, senyumannya tidak berubah. Mata hitamnya menatap mereka tanpa berkedip, seperti sedang menikmati kepanikan mereka. "Kenapa kalian takut?" Suaranya menggema tanpa ada sumber yang jelas. Dan saat ia melangkah mendekat, langkah kakinya tidak mengeluarkan suara, seperti bukan lagi manusia. Bayu menarik Rina dan Andi menjauh. "Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari Tio dan hutan yang mulai terasa seperti jebakan. Tapi, jejak kaki mereka menghilang. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, tanah di belakang mereka kosong. Seolah-olah mereka tidak pernah melewatinya. Bayu mulai panik. Ini tidak masuk akal." Andi menggigit bibirnya. "Oke, kita jangan panik. Kita cari tanda-tanda jalur pendakian." Namun, jalur pendakian sudah tidak ada. Hutan ini berubah sendiri. Rina mulai menangis pelan. "Aku ingin pulang." Bayu mencoba mengatur napasnya. "Kita akan pulang. Kita hanya harus." "Kalian tidak akan pernah pulang." Sebuah bisikan mengganggu pikiran mereka, dan tiba-tiba, tanah di depan mereka bergerak. Mereka terhenti, tanah di hadapan mereka perlahan terbuka, seperti sesuatu yang menggeliat dari dalamnya. Kemudian, sesuatu mulai muncul dari dalam tanah, sebuah wajah manusia. Tapi tanpa mata, kulitnya pucat, mulutnya bergerak seolah-olah sedang berbicara. Tapi tidak ada suara yang keluar, dan semakin lama mereka menatap wajah itu, semakin banyak wajah lain yang muncul dari dalam tanah. Ratusan, mereka semua terperangkap di dalam tanah, seperti seseorang yang dikubur hidup-hidup tapi tidak pernah benar-benar mati. Andi mundur dengan tubuh gemetar. "Kita harus pergi dari sini." Sekarang juga, Bayu menarik Rina, dan mereka mulai berlari lagi. Tapi kali ini, mereka sadar sesuatu. Mereka tidak lagi berlari di atas tanah. Mereka berlari di atas wajah-wajah itu, kembali ke titik awal. Mereka berlari sekuat tenaga, mencoba mengabaikan wajah-wajah yang ada di bawah kaki mereka, sampai akhirnya, mereka melihat sesuatu yang familiar, sebuah batu besar, batu yang tadi sudah mereka lewati sebelumnya. Mereka kembali ke tempat awal, lagi. Dan lagi, hutan ini tidak membiarkan mereka pergi. Rina menjerit. "Ini lingkaran setan. Kita tidak bisa keluar." Bayu mengepalkan tinjunya. "Pasti ada jalan keluar. Pasti ada." Duk. Duk. Duk, langkah kaki itu terdengar lagi, dan kali ini sangat dekat. Bayu menoleh ke belakang. Sosok besar itu berdiri tepat di belakang mereka, tinggi, hitam, dan bergetar seperti bayangan hidup, dan tanpa wajah, makhluk gaib penjaga hutan itu kini benar-benar ada di hadapan mereka. Duk. Duk. Duk, langkah kaki itu berhenti, sosok besar itu berdiri tepat di hadapan mereka. Bayu, Rina,
dan Andi membeku, tidak mampu bergerak. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan pekat yang bergetar seperti asap. Tetapi dari dalam tubuhnya, terdengar suara-suara, suara orang menangis, suara orang berteriak, suara-suara yang tidak mereka kenal. Rina menggenggam lengan Bayu erat-erat. "Apa yang dia mau?" bisiknya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, Tio tertawa. Tawanya tidak seperti manusia. "Kalian akhirnya bertemu dengannya?" Bayu menatapnya dengan marah. "Apa yang terjadi padamu, Tio? Kenapa kamu malah membantu makhluk ini?" Tio menggeleng perlahan. "Aku tidak membantu siapapun. Aku hanya sudah tahu aturan hutan ini." Andi mengernyit. "Aturan?" Tio tersenyum. "Setiap orang yang masuk ke sini harus membayar harga." Udara tiba-tiba menjadi dingin, makhluk itu mengangkat satu tangannya, dan tiba-tiba, dunia di sekitar mereka berubah, hutan menghilang, mereka kini berada di sebuah tempat yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ruang kosong yang terasa tidak nyata, dan di hadapan mereka, muncul bayangan-bayangan orang-orang yang pernah masuk ke hutan ini. Mereka semua berdiri diam, wajah mereka kosong. Tio berjalan di antara mereka, lalu menunjuk satu sosok. Sosok seorang pria tua. "Ini adalah pendaki yang hilang tahun lalu," kata Tio. "Orang-orang di desa mengatakan dia tersesat. Tapi sebenarnya, dia tidak pernah diizinkan pergi." Bayu menatap sosok itu dengan ngeri. "Jadi, semua orang yang hilang di hutan ini," Tio mengangguk. "Mereka menjadi bagian dari hutan ini selamanya." Andi mengepalkan tinjunya. "Tidak mungkin. Kita pasti bisa keluar dari sini." Tio tersenyum lebar. "Bisa." Bayu dan Rina langsung menatapnya penuh harap. Tapi Tio melanjutkan dengan tenang, dengan satu syarat. Makhluk besar itu mengangkat tangannya lagi. Di hadapan mereka, muncul dua jalan. Jalan pertama terang, dipenuhi cahaya bulan, terlihat seperti jalan kembali ke desa. Jalan kedua gelap dan berkelok, penuh dengan bayangan yang bergerak sendiri. Tio menatap mereka satu persatu. "Kalian harus memilih." Bayu menelan ludah. "Apa yang terjadi kalau kita memilih jalan yang salah?" Tio tertawa pelan. "Maka, kalian akan menjadi bagian dari hutan ini." Rina menutup mulutnya, matanya mulai berlinang air mata. "Aku tidak mau. Aku ingin pulang." Andi menggenggam bahunya. "Kita harus tetap tenang." Bayu menatap jalan itu lama, lalu, dia menyadari sesuatu. Tanah di jalan yang terang tidak memiliki jejak kaki, tapi jalan yang gelap. Ada jejak yang mengarah keluar, jejak manusia. Bayu langsung menarik tangan Rina dan Andi. "Kita ambil jalan yang gelap." Tio tersenyum. Pilihan menarik. Dan sebelum mereka bisa melangkah, makhluk itu berbicara langsung ke dalam pikiran mereka. "Kalian belum membayar harga." Seketika, tanah di bawah mereka mulai retak, dan tangan-tangan hitam kembali muncul, menarik mereka masuk. Tanah di bawah mereka retak semakin lebar. Tangan-tangan hitam keluar dari celah, mencakar udara, berusaha menarik mereka masuk ke dalam kegelapan. "Kalian belum membayar harga." Suara makhluk itu bergetar di dalam pikiran mereka, membuat kepala mereka terasa berat dan berdenyut. Rina menjerit saat sebuah tangan mencengkeram pergelangan kakinya. "Bayu! Tolong aku!" Bayu dan Andi menariknya sekuat tenaga. Tapi semakin mereka melawan, semakin kuat cengkeraman tangan-tangan itu, mereka akan ditelan hidup-hidup. Tio, yang berdiri di dekat mereka, hanya tersenyum. "Kalian harus memilih. Siapa yang akan tinggal di sini?" Bayu menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Tio menatap makhluk besar itu, lalu kembali menatap mereka. "Tak ada yang bisa keluar dari hutan ini tanpa meninggalkan sesuatu, atau seseorang."
Andi menggeleng cepat. Tidak. Kita tidak akan mengorbankan siapapun, Tio tertawa pelan. Kalau begitu, kalian semua akan tinggal di sini selamanya. Bayu melihat ke arah dua jalan di hadapan mereka. Jalan terang masih terlihat mengundang, tetapi kini dia tahu itu hanya ilusi. Jalan gelap penuh dengan jejak kaki. Jejak orang-orang yang telah berhasil keluar. Mereka harus ke sana, tapi tangan-tangan hitam semakin banyak. Seseorang harus tetap tinggal, itulah harga yang harus dibayar. Bayu menarik napas dalam-dalam. Tio, kalau kamu sudah tahu aturan hutan ini, kenapa kamu masih di sini? Tio tersenyum samar. Karena aku sudah memilih. Aku memilih untuk tetap di sini, menjadi bagian dari hutan ini. Karena aku tidak punya tempat lain untuk pulang, dia melihat ke arah makhluk besar itu, lalu menatap mereka. Aku bisa menggantikan kalian. Mata Rina membesar. Apa? Tio tersenyum. Kalian pergi. Aku tetap di sini. Andi menatapnya ragu. Kenapa kamu melakukan ini? Tio tertawa kecil. Karena aku sudah menjadi bagian dari tempat ini sejak lama. Bayu masih ragu, tapi dia tahu. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka terus melawan, semuanya akan berakhir di sini. Rina menatapnya penuh harap. Kita bisa percaya dia, kan? Bayu mengepalkan tinjunya. Kita harus percaya. Makhluk besar itu tiba-tiba mengeram pelan, seolah menyetujui keputusan mereka, dan tangan-tangan hitam itu mulai mengendur, lari ke jalan yang benar. Bayu, Rina, dan Andi berlari menuju jalan gelap. Saat mereka melewati batasnya, hutan di sekitar mereka bergetar, seolah-olah marah karena kehilangan mangsanya, tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus berlari. Tio, yang berdiri di belakang, tersenyum melihat mereka pergi. Sebelum hutan menelannya sepenuhnya, dia berkata pelan, kalian harus ceritakan kisah ini, agar orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan kemudian, dia menghilang, keluar dari hutan. Tiba-tiba, langit kembali muncul, udara pagi terasa segar di wajah mereka, dan di depan mereka muncul jalan setapak yang mereka kenal. Mereka sudah berada di dekat desa, mereka berhasil keluar. Rina menangis lega. Andi terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Bayu menoleh ke belakang. Hutan Kalimantan kini terlihat seperti hutan biasa, tidak ada makhluk besar. Tidak ada tangan hitam, dan tidak ada Tio. Dia telah menjadi bagian dari hutan, untuk selamanya. Bayu, Rina, dan Andi berdiri di tepi hutan, napas mereka masih tersengal. Mereka selamat, tapi sesuatu terasa salah. Hutan di belakang mereka terlihat biasa saja. Tak ada tanda-tanda keanehan yang baru saja mereka alami, tidak ada tangan hitam, tidak ada suara-suara aneh, tidak ada Tio. Andi menelan ludah. Apa? Kita benar-benar mengalami semua itu? Rina menoleh ke Bayu, matanya penuh kebingungan. Apa mungkin? Itu semua hanya mimpi buruk? Bayu menggeleng. Tidak. Kita benar-benar mengalaminya, tapi kalau begitu, kenapa desa tidak pernah tahu tentang makhluk itu? Kenapa tidak ada yang memperingatkan mereka? Mereka saling berpandangan. Ada sesuatu yang belum mereka pahami. Dan mereka harus mencari jawabannya. Mereka berjalan menuju desa dengan tubuh lelah dan pakaian penuh lumpur. Saat mereka tiba, beberapa warga desa menatap mereka dengan ekspresi aneh. Seorang pria tua mendekati mereka. Kalian dari mana saja? Sudah 2 hari kalian hilang. 2 hari, Rina langsung tersentak. Tidak mungkin. Kita hanya beberapa jam di dalam hutan. Pria tua itu menggeleng. Kalian hilang sejak malam pertama. Kami sudah mencarimu kemana-mana. Bayu, Rina,
dan Andi saling berpandangan, hutan itu telah mempermainkan waktu mereka, dan lebih buruknya lagi, tidak ada yang ingat tentang Tio. Siapa itu Tio? Tanya seorang warga saat Bayu menyebut namanya. Bayu terdiam. Pendaki yang bersama kami, yang tinggal di desa ini. Warga-warga itu saling berpandangan. Di desa ini tidak ada yang bernama Tio. Dada Bayu terasa sesak. Tidak. Tidak mungkin. Dia tinggal di sini. Dia pernah menyebut nama desanya, tapi tidak ada yang mengingatnya, seolah-olah dia tidak pernah ada. Seorang nenek tua tiba-tiba muncul dari kerumunan. Matanya keruh, tapi wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Kalian melihatnya, bukan? Suaranya lirih. Bayu menatapnya penuh harap. Nenek tahu tentang Tio. Nenek itu mengangguk. Aku tahu. Dan aku tahu tentang hutan itu. Mereka bertiga langsung mendekatinya. Apa yang sebenarnya terjadi, Nek? Tanya Rina. Nenek itu menghela napas panjang. Duduklah. Aku akan menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kalian ketahui. Mereka bertiga duduk di tikar di dalam rumah nenek itu. Udara di dalam terasa dingin. Meskipun di luar matahari bersinar terik, nenek itu mulai bercerita. Dulu, hutan itu adalah tempat tinggal para roh penjaga. Mereka menjaga keseimbangan alam. Tapi manusia mulai merusak hutan, menebang pohon, dan mengusik tempat-tempat keramat. Akibatnya, roh penjaga marah. Mereka tidak bisa membunuh manusia secara langsung. Tetapi mereka bisa membuat orang tersesat. Bisa membuat mereka hilang. Dan melupakan dunia luar. Andi menelan ludah. Jadi, Tio adalah salah satu korbannya. Nenek itu mengangguk. Tio mungkin dulunya manusia. Tapi setelah sekian lama, dia menjadi bagian dari hutan itu. Dan siapapun yang masuk ke sana bisa mengalami nasib yang sama. Bayu merasakan keringat dingin di tengkuknya. Apa ada cara untuk menyelamatkannya? Tanya Rina. Suaranya bergetar. Nenek itu menatap mereka dalam-dalam. Ada. Tapi risikonya sangat besar. Kalian harus kembali ke hutan itu. Bayu, Rina, dan Andi terdiam. Kata-kata nenek tua itu menggantung di udara, seperti jerat tak kasat mata yang siap menelan mereka kembali. Kalian harus kembali ke hutan itu. Rina menggenggam tangannya erat. Tapi kita nyaris tidak keluar hidup-hidup, Nek. Jika kita kembali, mungkin kita tidak akan bisa keluar lagi. Nenek itu menghela napas panjang. Itulah risiko yang harus kalian ambil. Jika kalian ingin menyelamatkan teman kalian, kalian harus menemukan cara untuk menariknya keluar. Bayu mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku akan kembali. Andi dan Rina saling berpandangan. Mereka tahu tidak ada cara untuk menghentikan Bayu. Akhirnya, Andi mengangguk. Baiklah. Kalau kau masuk, aku juga ikut. Rina menarik napas dalam. Aku juga. Kita masuk bersama, kita keluar bersama. Nenek tua itu menatap mereka dengan mata sayu. Kalian anak-anak yang berani. Semoga roh penjaga tidak menganggap kalian sebagai musuh. Mereka mempersiapkan diri dengan senter, garam, dan benda-benda yang dianggap bisa menangkal gangguan gaib. Malam itu juga, mereka melangkah kembali ke mulut hutan yang gelap. Saat kaki mereka melewati batas desa, udara langsung berubah, dingin, sepi, sunyi yang mencekam, dan ketika mereka menoleh ke belakang, desa sudah tidak ada. Hutan telah menelan mereka lagi. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang samar, merasakan bayangan hitam yang mengintai di balik pepohonan. Rina menggigil. Ini terasa lebih buruk dari sebelumnya. Tiba-tiba, Bayu berhenti.
di depan mereka, ada sosok seseorang berdiri di tengah kabut tipis. "Tio!" Bayu berteriak, tapi Tio tidak bergerak. Matanya kosong, wajahnya pucat, seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari hutan ini. Bayu mendekatinya perlahan. "Tio, ayo pulang. Kita bisa keluar dari sini." Tio menatap mereka tanpa ekspresi. "Tidak ada yang bisa keluar. Kalian juga akan tetap di sini." Andi menggenggam tangan Bayu. "Dia bukan lagi Tio yang kita kenal." Rina menelan ludah. Tapi mungkin masih ada harapan. Bayu mendekati Tio dan menggenggam bahunya. "Dengar, kau bukan bagian dari tempat ini. Kau masih manusia. Kau punya nama. Kau punya rumah. Kau punya kita." Tio berkedip. Mata kosongnya mulai berubah. Sejenak, ada keraguan di wajahnya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, tapi tiba-tiba, tangan hitam mencengkeram tubuhnya dari dalam tanah. Hutan tidak ingin melepaskannya. "Tiarap!" teriak nenek tua dari belakang mereka. Mereka terkejut. Nenek itu ada di sini. Dia menaburkan garam dan membacakan doa-doa kuno. "Kalian harus memegang Tio." Tarik dia keluar. Bayu, Rina, dan Andi menarik tubuh Tio sekuat tenaga. "Tio, kembali!" Tangan-tangan hitam semakin banyak, mencoba menarik Tio kembali ke dalam tanah. Dan saat itu juga, Tio menjerit, jeritan yang bercampur antara rasa sakit dan kesadaran. Lalu, cengkraman itu melepasnya. Tio terdorong ke arah Bayu. Dia selamat, dan tiba-tiba, hutan runtuh di sekitar mereka. Keluar dari mimpi buruk, Bayu terbangun dengan napas tersengal. Mereka ada di tepi hutan. Di belakang mereka, hutan Kalimantan kembali terlihat seperti hutan biasa. Tidak ada makhluk gaib. Tio terbaring di tanah, matanya terbuka, napasnya tersengal. Dia hidup. Rina menangis. "Kita berhasil." Andi menatap ke dalam hutan. "Tapi aku merasa hutan itu masih memperhatikan kita." Bayu menatap Tio yang mulai sadar. "Ayo pergi sebelum hutan berubah pikiran." Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berjalan menjauh, meninggalkan rahasia hutan di belakang mereka, dan berharap mereka tidak pernah harus kembali. Epilog legenda atau kenyataan. Seminggu setelah kejadian itu, mereka kembali ke desa. Anehnya, tidak ada yang mengingat kejadian itu, tidak ada yang mengingat mereka hilang selama berhari-hari, dan lebih anehnya lagi, saat mereka bertanya tentang nenek tua yang membantu mereka, tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya, seolah-olah dia juga bagian dari hutan itu, atau mungkin dia adalah roh penjaga yang sebenarnya. Mereka bertiga hanya bisa saling berpandangan. Hutan Kalimantan akan selalu menyimpan rahasianya, dan bagi mereka, legenda itu bukan sekadar cerita, itu adalah kenyataan.